Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andri El Mustanizar, NPM 17429009. Di video ini saya akan mendemokan UAS mata kuliah pengembangan sistem. Dosen pengampu Bapak Armin Siddiq, Eskom MSI. Saya dari jurusan Teknik Informatika semester 7. Baik, di dalam soal ada 7 poin. Yang pertama adalah perencanaan, analisa, desain, pengembangan, testing, dan implementasi. Judul dari proyek saya adalah pengembangan aplikasi e-warga. Jadi sebelumnya ada suatu aplikasi buatan saya, yaitu aplikasi e-warga yang sudah digunakan di dalam masyarakat. Khususnya di aplikasi ini saya akan mencoba untuk pengembangan sistem, menambah fitur-fitur baru, mengganti template front end ataupun back. Jadi kita mulai. Poin pertama adalah perencanaan. Jadi aplikasi e-warga sebelumnya hanya ada beberapa fitur. Yang pertama jelas template front end, kemudian data warga, data surat, data kegiatan, dan data keluhan. Jadi di dalam video ini saya akan menunjukkan setelah dikembangkan. Jadi dalam pengembangan ini akan ada penambahan beberapa fitur, yaitu penggantian template website, front end maupun back end, kemudian anggota keluarga, slider, pengurus, dokumen, laporan, informasi, jenis surat, formulir surat, testimoni, kampling dan renovasi, kemudian iuran, yang terakhir self-assessment COVID-19. Jadi di fitur khusus self-assessment ini adalah fitur tracking kegiatan warga dan self-assessment weekly atau mingguan. Baik, itu poin pertama, perencanaan. Poin kedua adalah analisa. Dalam analisa dan evaluasi dari pengguna, yaitu warga dan pengurus, disimpulkan aplikasi terbaru harus ada penambahan berbagai fitur guna menunjang kegiatan dari lingkungan masyarakat. Jadi yang saya sebutkan fitur penambahan fitur sebelumnya. Jadi analisanya adalah melakukan penambahan fitur telah berdiskusi dan melakukan evaluasi dengan warga dan pengurus. Baik, poin selanjutnya adalah desain. Nah, ini adalah template terbaru dari aplikasi e-warga, yaitu dashboard menggunakan template baru yang lebih fresh tentunya. Kemudian masuk poin selanjutnya adalah pengembangan. Pengembangan sistem akan meliputi fitur-fitur di bawah ini yang saya sebutkan tadi. Ada penggantian template, anggota keluarga, slider, pengurus, dokumen, lampiran, jenis surat, formulir surat, testimonial, kampling dan renovasi, iuran, dan self-assessment. Fitur-fitur ini nanti akan saya jelaskan di video demonya. Kemudian testing dan implementasi. Nah, testing dan implementasi ini meliputi telah pengembangan atau pengkodean atau ngoding, kemudian ada suatu waktu testing dan implementasi. Pertama jelas testing sebelum di launching, aplikasi sudah di testing oleh developer, pengurus, dan beberapa warga. Jadi nggak main launching aja, setelah coding harus ada testing. Kemudian setelah sudah testing akan dilakukan implementasi. Jadi implementasi keseluruhan warga. Baik, poin selanjutnya adalah pengoperasian dan pemeliharaan. Pengoperasian ini adalah masuk ke tahap implementasi tadi. Pengoperasian aplikasi langsung bisa dilakukan oleh masing-masing warga dan pengurusnya. Kemudian untuk maintenance, suatu aplikasi harus memiliki jadwal atau time maintenance. Maintenance aplikasi ini dilakukan oleh developer, kemudian juga oleh pengurus RT tentunya, dilakukan setiap seminggu sekali, yaitu misalnya pembersihan chat aplikasi yang tidak perlu, kemudian pemeliharaan backup database dari segi back-end, dan yang lainnya. Baik, itulah ketujuh poin. Kemudian saya akan masuk
ke demo atau pengoperasian dan implementasi yang saya sebutkan tadi. Baik, langsung saja. Nah, ini adalah website front end-nya. Jadi di sini ada yang saya sebutkan tadi, ada slider, di situ ada title RT01 Cibodas. Kemudian ada slidernya. Kemudian ada tentang kami, yaitu penjelasan singkat tentang RT001 Cibodas. Ada mapnya juga. Ini yang saya sebutkan template baru, jadi lebih fresh. Di sini ada jumlah warga laki-laki dan perempuan. Ini data dummy atau sampling. Kemudian, nah di sini ada pengurus RT. Nah, kenapa ini masih kosong? Nanti kita lihat. Kemudian di sini ada dokumen kependudukan. Jadi misalnya saya ambil contoh surat keterangan domisili. Kita kolaps, buka kolapsnya. Nah, di sini ada persyaratan pengurusan, yaitu pengantar RT RW sesuai tempat tinggal saat ini dan selanjutnya. Jadi di sini adalah keterangan dari masing-masing surat. Jadi seperti itu. Kemudian testimoni. Nah, yang saya sebutkan tadi ada fitur yang namanya testimonial. Jadi di sini masih kosong, nanti kita lihat setelah kita masuk ke backend. Kemudian ada kegiatan warga. Jadi semua kegiatan warga bisa dimasukkan di sini, mulai dari rapat, kegiatan lomba dan lain-lain. Nah, di sini ada informasi. Informasi ini adalah artikel seputar lingkungan, bisa kebersihan lingkungan ataupun pengumuman RT bisa dimasukkan di informasi ini. Kita lihat contoh satu. Misalnya di sini ada artikel mari mengenal sampah organik dan anorganik. Nah, di sini ada keterangannya. Baik, kembali ke halaman utama, kita masuk ke kegiatan sudah, informasi sudah, kontak. Nah, jadi di sini warga atau bahkan warga luar bisa mengkontak, misalnya melaporkan ada suatu kejadian bencana, misalnya bisa mengkontak di sini. Kemudian itulah front end dari aplikasi e-warga ini. Kemudian kita login e-warganya. Nah, ini adalah form login e-warganya. Jadi di aplikasi e-warga ini ada 4 hak akses. Yang pertama adalah administrator atau pengurus, yang kedua adalah warga, ketiga adalah keamanan, yang keempat adalah bendahara. Jadi langsung saja saya demokan. Untuk yang pertama adalah administrator atau pengurusnya. Kita login. Nah, ini adalah dashboard dari administrator. Ini template baru sesuai dengan awal yang saya bilang tadi. Ini adalah template baru, lebih fresh, lebih cerah. Di sini ada menu home. Menu home ini untuk mengatur dari front end ini. Jadi kita bisa mengedit ini, kita bisa mengedit jumlah warga. Misal saya contohkan, kita edit jumlah warganya dari 10 menjadi 80 jumlah warganya. Jumlah warga laki-laki 40 dan ini adalah 40. Kemudian simpan. Di sini front end otomatis akan berubah. Nah, menjadi 80 jumlah warganya, 40 laki-laki dan 40 perempuan. Jadi seperti itu. Kita masuk ke menu user atau warga. Di sini ada 4 hak akses: administrator, bendahara, user, dan keamanan. Jadi nanti kita contohkan masing-masing. Jadi fitur ini, user ini atau warga hanya bisa diakses oleh administrator. Jadi di sini terdapat data-data warga dari nama, email, username, password, hak akses, nick, telepon, dan lain sebagainya. Kemudian di tabel warga ini ada juga menu export Excel. Nanti ketika klik langsung mengekspor ke Excel. Kemudian di sini ada
menu kendaraan, kemudian anggota keluarga, kemudian iuran. Misalnya saya ambil contoh warga ini, warga nomor 5 ini. Di sini ada list kendaraannya. Jadi administrator atau pengurus bisa mengetahui list kendaraan dari pengguna atau warga, kemudian list anggota keluarga, kemudian iuran. Nah, di iuran ini adalah total dari periode yang sudah dibayarkan. Misalnya di sini sudah bayar Februari dan Maret, totalnya 652.000. Jadi di manage di sini. Kemudian saya masuk ke anggota keluarga. Jadi di anggota keluarga sini, jadi sistemnya adalah kepala keluarga 1 kakak, kemudian banyak anggota keluarga. Jadi seperti ini ketika mau menambahkan anggota keluarga. Pilih kepala keluarganya, misalnya ini, dan isi selanjutnya. Kemudian saya masuk ke menu slider. Nah, slider ini adalah yang di depan ini. Jadi kita bisa manage slider ini sesuka hati. Jadi misalnya saya mau mengganti foto dengan ini, kemudian saya refresh. Nah, ini adalah slider, fitur slider. Kemudian saya masuk ke fitur pengurus. Masuk ke pengurus. Nah, di sini kan masih kosong. Kenapa kosong? Padahal ini ada datanya. Karena di sini belum diaktifkan. Nah, saya aktifkan. Misalnya saya ganti fotonya. Kita ganti fotonya menjadi ini. Kemudian di sini kita refresh. Nah, ini adalah muncul data pengurusnya. Jadi di sini CMS-nya, Content Management System-nya, kemudian di sini adalah front end-nya. Saya masuk ke fitur dokumen. Nah, dokumen ini adalah yang ada di sini. Nah, di sini. Jadi ketika kita aktifkan ke semuanya, di sini juga akan aktif. Namun ketika kita nonaktifkan salah satu, misalnya pindah penduduk masuk, saya refresh, di sini pun akan berkurang. Pindah penduduk masuk tidak ada karena di sini nonaktif. Selanjutnya kegiatan. Nah, kegiatan ini adalah yang di depan sini. Kegiatan ini. Kegiatan warga. Jadi bisa di manage. Kemudian masuk ke laporan. Nah, laporan ini adalah misalnya laporan uang kas, bulan deskripsinya adalah bulan Januari. Nah, di khusus laporan ini ada link dokumen, misalnya kita linkkan ke Google Drive untuk mendownload laporannya. Kemudian masuk ke menu informasi atau artikel yang ini yang saya jelaskan tadi. Di data jenis surat ini ada misalnya 2 contoh, yaitu pindah dan domisili. Nah, ini berfungsi untuk di sini di menu surat. Nah, di sini ada contoh ketika warga mengajukan surat, misalnya pindah, ada nama warganya, kemudian tanggal request, tanggal setuju, dan dokumennya. Jadi saya contohkan untuk menu surat. Jadi di sini harus di ACC, kemudian mengupload jenis surat yang di request oleh warga tadi. Dia berupa PDF, harus berupa PDF. Misalnya saya upload yang ini. Nah, di sini statusnya di ACC, kemudian ada surat yang di request. Jadi nanti warga bisa ngedownload langsung surat tersebut. Kemudian masuk ke formulir surat. Nah, di formulir surat ini adalah misalnya nama suratnya adalah surat pindah, surat yang lain-lain. Kemudian nanti warga bisa mendownloadnya. Kemudian warga bisa mengajukan keluhan. Jadi di sini ada beberapa macam keluhan: kebersihan lingkungan, keamanan lingkungan, dan lainnya. Nah, untuk kebersihan lingkungan harus menyertakan foto. Nanti ketika diklik ini langsung memilih fotonya, bisa
real time foto dan history foto. Jadi baru masukkan keterangan atau pesannya untuk keluhannya. Kemudian saya masuk ke menu testimoni. Nah, testimoni ini adalah yang di depan ini kan masih kosong. Mari kita isi, kita beri buat misalnya namanya, nama warga, kemudian kita masukkan logonya atau fotonya, kemudian aplikasi ini bagus sekali, misalnya testimoninya, aplikasi ini bagus sekali, kita buat. Nah, di sini belum akan tampil, harus diaktifkan terlebih dahulu di sini. Kemudian setelah aktif kita refresh. Nah, di sini ada testimoninya dan nama beserta foto. Jadi selanjutnya adalah kampling dan renovasi. Nah, data kampling ini adalah data ketika warga meninggalkan rumah. Jadi kita buka. Di sini ada contohnya, misalnya nama warga, tujuannya, tujuan kota, tanggal berangkat dan tanggal kembali, keterangannya apa. Nah, di sini juga ada status. Status ini adalah selesai dan belum selesai. Ketika warga sudah selesai kembali ke rumahnya, statusnya harus diganti menjadi selesai dari sebelumnya belum selesai. Kemudian di data kampling ini menandakan bahwa rumah tersebut kosong. Jadi pihak keamanan bisa mempatroli rumah tersebut. Jadi sebagai keamanan kampling. Kemudian ada data renovasi. Nah, kasus di perumahan dari implementasi dari aplikasi e-warga ini, ketika kita melakukan renovasi rumah harus melakukan izin. Nah, ini diakomodasi di aplikasi ini untuk izin. Jadi nanti warga harus merequest izinnya. Di sini ada nama warga, tanggal mulai renovasi, kemudian tanggal selesainya dan statusnya. Ketika status sudah selesai renovasi, administrator atau pengurus harus mengganti status tersebut. Kemudian kita masuk ke menu kendaraan. Nah, di sini ada menu kendaraan. Jadi kendaraan di lingkungan didata di sini. Jadi misalnya ada 100 kendaraan, ada mobil dan motor. Jadi seperti itu. Nah, untuk iuran ini, jadi administrator bisa membuat report per bulannya atau per periodenya. Seperti ini. Misalnya di bulan Maret nanti export Excel. Kemudian saya save. Nah, di sini akan terbuka Excel. Nah, seperti ini. Langsung ke Excel. Dan juga ada semua datanya, data iuran warga. Masuk ke fitur self assessment. Nah, self assessment ini apa? Jadi self assessment ini adalah fitur untuk tracking kegiatan warga di lingkungan dalam rangka menanggulangi penyebaran virus corona di masa pandemi ini. Nah, nanti kita ini masih kosong, nanti kita masuk sebagai hak akses warga. Jadi kita masuk sebagai warga. Nah, ini adalah perbedaan dari dashboard warga dan administrator. Jadi kita coba beberapa fitur saja, yaitu iuran misalnya. Nah, di sini warga selaku warga bisa mengetahui histori iuran yang sudah dibayarkan. Kemudian self assessment. Dan di sini ada data self assessment, di sini masih kosong. Mari kita tambah. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Silakan mengisi formulir self assessment COVID-19 dengan sejujurnya dan selalu menerapkan 3M. Mencuci tangan, masker, dan menjaga jarak. Terima kasih. Kemudian pertanyaan pertama, apakah pernah keluar rumah, tempat umum? Selanjutnya misalnya saya pilih ya. Kemudian apakah pernah menggunakan transportasi umum? Saya pilih tidak. Nah, di sini apakah pernah melakukan perjalanan keluar kota? Ini weekly, jadi seminggu, dalam periode seminggu ke belakang. Ketika iya akan muncul, ketika muncul kota tujuan, tanggal berangkat, tanggal kembali, dan keterangan. Ketika tidak, formnya akan hilang. Misalnya saya pilih ya. Misalnya saya pilih Bandung, tanggal berangkatnya tanggal 1, kemudian tanggal kembalinya tanggal 3,
mudik misalnya. Kemudian pertanyaan nomor 4, di sini ada pertanyaan nomor 4. Apakah Anda mengikuti kegiatan yang melibatkan orang banyak? Misalnya saya isi tidak. Kemudian apakah memiliki riwayat kontak erat dengan pasien COVID? Saya isi tidak. Apakah pernah mengalami demam, batuk, pilek, dan yang lainnya? Saya pilih tidak. Nah, ketika warga melakukan submit atau tombol simpan ini, nanti akan ada notifikasi ke pengurusnya berupa email real time. Jadi saya submit. Jadi seperti ini, data berhasil disimpan. Di sini ada tanggal dari self assessmentnya, kemudian apakah luar kota, ketika iya akan muncul. Nah, di sini ada tingkat resiko penularan. Kemudian di sini ada tombol information. Nah, ini adalah saran ketika resiko sedang. Nanti ketika ada resiko ringan, ketika ada resiko sedang, dan resiko berat, ada saran-saran. Nah, ketika ini resiko sedang, ada syaratnya. Misalnya, hal yang perlu Anda lakukan, physical distancing atau jaga jarak, kemudian hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut, dan selanjutnya. Kemudian di sini ada detail dari self assessmentnya. Kemudian ada edit, kemudian ada hapus. Saya edit misalnya, saya akan melakukan resiko berat misalnya. Nah, di sini ada resiko tinggi. Ketika tinggi, di sini Anda termasuk orang dengan resiko tinggi, ada notifikasinya. Jadi masing-masing resiko ada saran dari aplikasi ini. Jadi aplikasi ini adalah semi sistem pakar. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada keluhan. Di sini ada data keluhan. Ketika kita create keluhan, misalnya kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan harus menyertakan foto. Kita pilih fotonya. Kebersihan lingkungan. Saya kirim. Di sini juga akan mengirimkan email ke administrator. Jadi saya contohkan emailnya. Nah, di sini adalah emailnya. Ada keluhan e-warga. Dear admin, ada pesan dari aplikasi e-warga. Detail pesan di berikut. Jadi ketika klik lihat pesan ini, langsung menuju ke dashboard dari aplikasi e-warga. Jadi sekian presentasi demo project ujian akhir semester dari mata kuliah pengembangan sistem informasi. Semoga aplikasi ini bisa menggantikan aplikasi sebelumnya yang manual menjadi aplikasi dan mobile juga. Mohon maaf jika ada salah kata dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.